4 kampung di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya terendam banjir. Aksi pencurian di Subang terekam kamera CCTV. Petugas bersiap menyambut fase puncak ibadah haji yaitu Arafah, Musdalifah, Mina. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Hujan deras mengguyur selama 1 hari menyebabkan ratusan rumah di 4 kampung di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya terendam banjir. Warga dievakuasi dengan bantuan perahu milik BPBD Tasikmalaya. Banjir bandang merendam ratusan rumah warga di 4 kampung Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya akibat hujan mengguyur tidak berhenti selama 1 hari. Ketinggian air mencapai 1 meter membuat warga panik dan menyelamatkan diri ke tempat lebih aman. Banjir ini terjadi disebabkan anak sungai Citanduy dan sungai Cikidang meluap dan merendam rumah warga. Genangan banjir merendam ratusan rumah ini berdampak sampai ke perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Tercatat puluhan rumah di wilayah Desa Panumbangan terendam banjir. Petugas BPBD, Tagana, TNI dan relawan bencana bersama warga sibuk membantu evakuasi mereka yang terjebak di rumah menggunakan perahu karet untuk diamankan ke tempat yang lebih aman. Untuk yang tadi pertama, grup pertama mungkin ada 5 orang, terus ada tambahan lagi sekitar 10 orang, totalnya sekitar ada 15 orang lah. Ya, menerjunkan berapa perahu Pak? Tadi itu ada yang pertama bawa 1, tim yang kedua bawa 1 lagi yang LCR itu yang pakai mesin. Untuk mengevakuasi mungkin ada kesulitan apa gimana Pak? Lumayan kesulitan, ada arus deras juga sih Pak dari Sungai Citanduynya itu. Banjir merendam 937 unit rumah atau 1.171 kepala keluarga hingga 551 jiwa terpaksa mengungsi. Ini mulainya jam 11 Pak, jadi jam 11 itu masih ditambah hujan. Nah hujan itu terus Pak, nah berhenti hujan tuh tadi jam 2. Jam 2 itu, nah air itu masih terus ngegedein gitu maksudnya. Gitu. Siap. Nah ini Pak, setiap hujan kayak seperti ini apa gimana Pak? Oh ini setiap hujan, kalau hujannya gede, lama gitu kan ya dampak banjir. Ya kalau hujannya sedikit ya tibang banjirnya biasa gitu kan. Selain merendam rumah, banjir juga menyebabkan puluhan hektar sawah gagal panen dan kolam ikan milik warga terdampak. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akses jalan yang menghubungkan 2 desa di Karawang sudah 4 hari terputus, tidak bisa dilintasi kendaraan karena jalan masih terendam banjir setinggi 1 meter. Selain itu, ratusan rumah juga masih terendam. Akses jalan yang menghubungkan 2 desa yaitu Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, terputus total, tidak bisa dilintasi jenis kendaraan apapun. Kondisi ini sudah terjadi selama 4 hari, sehingga dengan terputusnya jalan mengganggu aktivitas warga kedua desa.
Akses jalan ini biasanya digunakan untuk aktivitas warga seperti ke sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Akibat kondisi jalan yang masih terputus, warga harus mencari jalan alternatif lain yang lebih jauh untuk aktivitas ke sekolah dan bekerja. Saat ini warga mengungsi di mana saja dan apa saja yang paling dibutuhkan? Yang dibutuhkan masyarakat intinya bahan makanan, Sembako. Kemudian di mana saja warga mengungsi, Pak? mungkin penghasilan di titiknya di pinggir-pinggir jalan sekarang udah mulai surut. Sebagian yang pada ke rumah masing-masing, yang di Kapek ini titiknya di Karangnijar, pengamanan untuk masing-masing termasuk Karangnijar. Baik. Selain memutus akses jalan, banjir juga masih merendam 174 rumah dengan total jiwa terdampak mencapai 614 jiwa. Sebagian warga bertahan di pengungsian dan sebagian lagi memilih kembali ke rumah mereka meski rumah masih terendam banjir. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara dengan nama Premium Bahari alami Lego jangkar di perairan Santolo, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Inilah video amatir saat kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya yang bertolak dari Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung pada 17 Mei 2025, lalu dengan tujuan akhir PLTU Pelabuhan Cilacap. Saat memasuki wilayah perairan selatan Tasikmalaya, kapal mengalami kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran. Dengan pertimbangan keselamatan, nahkoda kapal bernama Dani Herdiana memutuskan untuk memutar haluan ke arah barat dan berlindung di Teluk Cilauteureun di kawasan Pantai Santolo, Garut Selatan. Usai mendapat laporan, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Garut langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Kasih Humas Polres Garut Ifda Susilo Adi mengatakan kapal pengangkut batu bara alami Lego jangkar dan untuk sementara tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Cilacap. Kapal tersebut bukan karam ya, tapi Lego jangkar di perairan Santolo. Pada tanggal 17 Mei, kapal Bahari ini berangkat ke Cilacap dengan membawa muatan batu bara. Tanggal 20 sampai di perairan Tasikmalaya, karena cuaca sangat buruk, nahkoda memutuskan untuk balik kanan kembali ke barat. Tanggal 21 Lego jangkar di perairan Santolo, Kabupaten Garut. Kapal tersebut diawaki 19 orang anak buah kapal dan seluruh dokumen pelayaran seperti surat persetujuan berlayar dan surat laut dinyatakan lengkap. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Komplotan copet jadi bulan-bulanan warga saat kepergok mencuri handphone. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. Karena ditinggal tidur motor milik pedagang pakaian di Pasar Impres Pamanukan, Pantura, Subang, raib dibawa pencuri. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di atap toko, terlihat seorang lelaki tak dikenal masuk ke toko yang tidak tertutup karena sedang dilakukan perbaikan rolling door-nya. Melihat pemilik sedang terlelap tidur, pencuri itu mengambil tas berisi uang, handphone, dan kunci motor. Pelaku juga membawa motor korban yang terparkir di depan toko. Menurut pemilik toko, Dedi Asmara, 40 tahun, saat itu dirinya kelelahan usai menemani pekerja yang sedang memperbaiki pintu toko hingga larut malam. Kejadiannya tuh gini, saya kan lagi servis rolling door. Kebetulan sampai malam terus dipending. Otomatis saya tidur di sini, Pak, ya. Tidur di sini tuh ya kemungkinan saya capek, lelah gitu.
terjadilah pengambilan motor. Ya awalnya dari tas, dia masuk ke sini ambil tas, ya di dalamnya itu ada kunci, ada uang sama handphone yang diambil itu. Tapi tasnya emang nggak diambil, simpen di meja depan gitu. Uang yang nggak habis terlalu besar lah, 350.000, ada HP sama kunci motor itu. Nah mungkin ada kunci motor, simpen di sana, motornya nggak terlalu jauh, dia ambil motor juga gitu. Berbekal rekaman CCTV, Dedi melapor ke Polsek Pamanukan Subang dan berharap polisi dapat menangkap pelaku. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, komplotan copet jadi bulan-bulanan warga saat kepergok mengambil handphone salah seorang pengunjung yang hendak menyaksikan pesta makan Persib juara di Gor Saparua, Kota Bandung. Inilah video detik-detik saat pelaku pencopetan menjadi bulan-bulanan warga di Gor Saparua, Kota Bandung pada Rabu sore kemarin. Pengunjung yang kesal pun ramai-ramai memukuli pelaku. Tidak lama kejadian, petugas langsung mengamankan para pelaku guna menghindari dari amukan massa dan juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dari kejadian ini, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku dan juga belasan handphone. Sejumlah 4 orang yang juga pelaku pencopetan. Kami masih mendalami apakah betul mereka sebagai pelaku. Namun ada beberapa saksi tadi juga sudah kami kumpulkan termasuk barang bukti. Sempat kami amankan di lokasi Labuan Saparua. Untuk terduga pelaku itu ada berapa orang? Total ada 4 orang. Ini ada 1 residivis mana? Masih kami dalami. Korbannya ada berapa bang, izin bang? Untuk korban masih membuat laporan, kami belum menghitung jumlah korban. Tapi kemungkinan lebih dari 5. Kemungkinan lebih dari 5. Dari anggota Intel Polres mengamankan 2 orang terduga. Lalu dari Kodam juga mengamankan 2 orang. Setelah itu kami amankan di lapangan voli. Kami bawa ke lapangan voli. Lalu kami amankan langsung ke Polres. Ratusan bobotoh ikut meramaikan pesta rakyat masak besar bobotoh bersama konten kreator Bobon Santoso di lapangan Saparua, Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Persib Bandung juara Liga 1. Bobotoh antusias datang ke lapangan Saparua untuk menyaksikan langsung proses memasak konten kreator Bobon Santoso yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Proses memasak dimulai pukul 3 sore dengan menyajikan 5-6 ribu porsi makanan dengan menu utama batagor khas Bandung. Menu yang disajikan tidak hanya batagor, tetapi juga makanan ringan seperti roti, es hingga snack. Biasa ya, karena memang kita tahu ini sebelum kita H-1, H-2 kita gelar, sebelum H-1, H-2 kita gelar ini memang di sosmed ini udah viral banget ya, jadi memang udah ramai sekali. Dan di hari ini lumayan deg-degan sih sebenarnya, dari pagi hujan, tapi alhamdulillah sekarang udah hampir mau jam 4, sempat berhenti hujan 1-2 jam dan kita punya kesempatan untuk berbagi dengan para bobotoh. Mudah-mudahan selain masak di Jawa Barat atau untuk supporter, kedepannya mudah-mudahan kita juga bisa menjangkau supporter lain ya. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasinya terhadap Bobon Santoso. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat berbagi. Sepak bola untuk saatnya bersatu. Jangan ada lagi rivalitas. Saya berharap dengan kegiatan ini kita semua bersatu demi sepak bola Indonesia. Tidak ada lagi rivalitas antar supporter kesebelasan itu dan ini. Persib sekarang sudah juara back to back. Sudah kita rayakan dengan sewajarnya saja, kita berbanyak wujud syukur dan kita jaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Jangan sampai setelah kegiatan ini ada pawai. Tadi saya sudah diultimatum oleh Kapolda dan Pak Kapolres.
Adapun pesta rakyat ini untuk merayakan Persib juara Liga 1 2024-2025. Acara ini masuk dalam rangkaian pawai yang akan digelar pada 24 dan 25 Mei 2025 bertempat di Gedung Sate Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, apa saja larangan saat ihram haji atau umroh? Informasinya akan hadir saja. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menyambut fase puncak ibadah haji yaitu Arafah, Musdalifah, Mina, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi terus mematangkan segala kesiapan dan persiapan. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Kabid Linjam sekaligus Kasatop Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna, Harun Ar-Rasyid menegaskan petugas PPIH dari Dakar, Madinah, Mekah, dan Bandara akan bergabung dan dibagi sesuai tugasnya di Armuzna. Tak hanya itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR yang jadi pos taktis dan memiliki kemampuan mobilisasi tinggi untuk membantu jemaah dalam kondisi krisis. Nah, malam inilah kita sosialisasikan agar semua teman-teman kita itu mengetahui bukan hanya secara teori, tapi juga nanti secara praktek kita akan adakan gladi operasional nanti mendekati Armuzna. Itulah yang kami lakukan agar teman-teman kita bisa lebih memahami akan tusinya nanti masing-masing. Pak Harun, tantangan di tahun ini apa sih Pak Harun, terutama di Mina ya? Ya, yang perlu kita pelajari sekaligus juga kita persiapkan bagaimana nanti penempatan yang ini baru, di mana berbasis syarikah. Oleh karena itu nanti teman-teman juga harus menghafali betul di bawah syarikah itu, yang 8 syarikah itu markas-markas mana saja dan dipetakan di mana saja, serta berapa orang nanti di setiap markas itu yang kita akan tempatkan rekan-rekan kita. Untuk itu di awal-awal ini agar rekan-rekan kita itu akan kita berikan pengetahuan untuk menghafali, mengetahui di mana posisi-posisi markas tersebut. Salah satu hal yang dilarang saat ihram haji atau umroh ialah menggunakan minyak wangi atau parfum. Lalu bagaimana dengan hukum mandi menggunakan sabun yang juga wangi? Berikut liputan untuk Anda. Mustasyar Dini atau pembimbing ibadah petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Kiai Haji Abdul Malik Tibe menjelaskan aturan mandi menggunakan sabun saat ihram. Menurutnya, ulama menyatakan mandi memakai sabun atau sampo tidak masalah selama tidak ditujukan untuk mengharumkan badan. Namun sebaiknya jemaah haji tidak menggunakan sabun atau sampo dan bisa menahannya untuk beberapa waktu. Jadi memang pada saat kita pada posisi ihram itu memang kita harus berhati-hati karena ada beberapa hal yang harusnya kita tidak boleh lakukan karena itu bisa menjadi sebuah pelanggaran sehingga kemudian menjadi sebab sehingga harus membayar dam. Terkait dengan ini menggunakan sabun, sampo atau pasta gigi misalnya, ulama kita mengatakan bahwa selama tidak ada tujuan untuk tatayyub, untuk mengharumkan badan dan sebagainya, meskipun ada aromanya, itu ulama kita masih membolehkan. Tapi kalau misalnya untuk lebih hati-hati lagi, ya saya kira kalau tidak menggunakan itu lebih aman, lebih aman. Dalam buku manasik haji 2025, Kemenak telah menguraikan sejumlah larangan selama dalam kondisi ihram berikut selengkapnya. Memakai baju terjahit yang membentuk anggota badan untuk laki-laki, menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan untuk perempuan, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan, bersetubuh,
memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit laki-laki, menutup muka dengan cadar untuk perempuan, memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Menikah, menikahkan, atau meminang perempuan untuk dinikahi. Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci, dan sorban untuk laki-laki. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umrah. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Bagi jemaah yang melakukan pelanggaran ihram dapat memilih pembayaran dam berupa menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 fakir miskin masing-masing setengah syah atau sekitar SAR 10 atau puasa 3 hari. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nina Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.